Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 429, Mengapa kamu selalu memata-matai? Kau boleh mengambil apapun yang kau mau. Kembalikan saja foto itu kepadaku. Itu adalah barang paling berharga milik Feng Shanshan. Bahkan jika bajingan itu merobeknya, dia akan menginginkan sisa-sisanya. Kalau begitu, kemarilah dan berlututlah seperti gadis baik. Bajingan itu mengaitkan jarinya ke arahnya. Tidak bisakah kau mengampuni aku karena keguguranku? Sudah kubilang pergi, tapi kau malah mengacau, jadi sekarang aku berubah pikiran. Bajingan itu mengangkat alisnya dan meletakkan foto itu di atas meja di depannya. Kemarilah, berlutut, dan minta maaf, lalu aku akan membiarkanmu mengambil fotomu. Sambil menahan amarahnya dan tidak punya pilihan lain, Feng Shanshan menghampiri bajingan itu dan berlutut di atas rumput hijau, kemudian bajingan itu menendangnya ke tanah. Dasar jalang menyebalkan. Mempermalukanku di depan umum. Aku akan mengakuinya padamu. Terkapar di tanah, Feng Shanshan mengepalkan tangannya tetapi tidak bisa membalas. Tetapi saat itulah orang tua bajingan itu tiba-tiba tiba di rumah besar milik putra mereka dengan mobil. Ketika dia melihat mobil orang tuanya di luar gerbang, dia dengan cepat membantu Feng Shanshan berdiri dan bertanya dengan sok, "Mengapa kamu terjatuh, Shanshan?" Meski begitu, ayah bajingan itu tidak tertipu. Ia turun dari mobilnya dan berlari ke arah bajingan itu, mengambil bangku di dekatnya dan membantingnya ke tas anaknya. Bajingan itu segera jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan. "Masuklah." Sosok lelaki kekar itu memancarkan aura superioritas yang mutlak bahkan saat dia menyeret bajingan itu ke dalam ruang tamu, sementara bajingan itu berteriak-teriak sepanjang jalan. Yang sebenarnya terjadi ialah orang tuanya telah tiba sebelum Feng Shanshan mengais-ngais di tong sampah. Alasannya adalah karena orang-orang Zongteng telah mendekati mereka dan berbicara tentang akuisisi, membuat mereka sangat bingung. Hari ini, mereka menelepon mereka dan menyuruh mereka pulang untuk merawat putra mereka. Kalau saja ayah bajingan itu tidak melihat bagaimana binatang itu mempermalukan gadis itu, dia pasti akan berpikir bahwa dia tidak bersalah. Tetapi setelah melihat apa yang dilakukannya, sang ayah benar-benar tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa membesarkan binatang seperti itu. Pada saat yang sama, ibu bajingan itu membantu Feng Shanshan dan membawanya ke ruang tamu juga. Baik dia maupun suaminya mengetahui hubungan Feng Shanshan dengan putra mereka, meskipun dia berasal dari keluarga biasa, mereka belum pernah bertemu dengannya. Mereka tentu tidak menyangka bahwa pertemuan pertama mereka terjadi dalam situasi seperti itu. Feng Shanshan tidak tahu apa yang telah terjadi, dan hanya mengikuti semua orang ke ruang tamu, di mana ayah bajingan itu menemukan tongkat golf dan mengayunkannya dengan keras ke arah putranya sendiri. Dia baru berhenti ketika bajingan itu mulai muntah darah. Ayah membunuhku. Itu sama saja dengan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan mencabik-cabikmu jika itu tidak melanggar hukum. Ayah si bajingan itu berkata kepadanya. Bahkan jika kamu selalu bermain-main, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak boleh menghina orang yang tidak seharusnya kamu hina? Jika perusahaanku bangkrut, kamu akan menjadi pengemis di jalanan, apalagi anak orang kaya. Dan kamu masih akan membuat gadis itu berlutut. Biar ku beritahu ini, mulai hari ini aku tidak akan memberimu sepeser pun. Aku akan lihat bagaimana kau akan bermain-main sekarang. Bajingan itu mengerang di lantai, dia mungkin akan dirawat di rumah sakit lebih dari setengah bulan setelah pemukulan itu. Ayah, keluarga kita sangat kaya. Siapa lagi yang bisa ayah berikan itu kalau bukan aku? Saya lebih suka menyumbangkannya daripada memberikannya kepada Anda. Setelah itu, ayah bajingan itu bangkit dari sofa dan menghampiri Feng Shanshan. Aku tidak tahu kalau binatang itu seperti ini, katanya. Aku bahkan mendengar bahwa tubuhmu menderita karena dia 2 hari yang lalu, tetapi aku tidak punya apapun untuk diberikan sebagai balasannya. Yang bisa kulakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata yang baik kepadamu, dan berharap kamu akan menemukan kebahagiaan di masa depan. Feng Shanshan menatapnya dan cek yang ditawarkannya, tetapi tidak menerimanya. Saya tidak pernah menggunakan uangnya selama bertahun-tahun bersamanya, itulah sebabnya saya juga tidak menginginkannya sekarang. Saya sudah cukup sering mengendarai mobil sportnya dan sebagainya, dan membuang kartu bank yang diberikannya kepada saya sebelumnya. Yang saya inginkan hanyalah foto orang tua saya. Dengan itu, Feng Shanshan berbalik, berniat meninggalkan rumah bajingan itu. Mendengar perkataannya, ayah bajingan itu menendang bajingan itu beberapa kali lagi. Nona Feng, saya harap Anda bisa mengucapkan beberapa patah kata yang baik kepada bos Zongteng saat Anda kembali. Saya pasti akan mengawasi anak saya dengan ketat. Feng Shanshan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan pria itu. Dia hanya mengambil foto orang tuanya dari taman dan meninggalkan rumah bajingan itu. Setidaknya dia bisa melihat sendiri bajingan itu dipukuli, yang kurang lebih memberinya sedikit penghiburan. Tetap saja, dia tidak percaya kalau kedatangan orang tua bajingan itu adalah suatu kebetulan, dan ada pula yang disebutkan sang ayah tentang ucapannya yang manis kepada bos Zongteng.
Tetapi dia tidak punya gambaran sedikit pun siapa bos Zongteng. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa mencampuri urusannya hanyalah Mu Qiki. Tunggu, Mu Qiki dan Zongteng. Meskipun Feng Shanshan sendiri ditendang, namun lukanya tidak seberapa dan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang diderita bajingan itu. Tak lama kemudian, saat dia kembali ke laboratorium forensik, dia mengambil selotip bening, menyatukan foto-foto itu, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Mu Qiki, yang keluar setelah percobaan melihatnya. Aku benar-benar tidak menganggapmu sebagai putri yang baik. Mengapa kamu selalu memata-matai orang lain? Coba lihat-lihat. Anda berada di dalam laboratorium forensik, dan semuanya terbuka untuk dilihat orang lain. Anda bisa saja menundanya untuk menempelkannya di rumah. Feng Shanshan tidak membantahnya, tetapi berbicara lagi setelah jeda singkat, apakah kamu baru saja membantuku? Apa hubungannya itu denganku? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang peduli padaku, kata Feng Shanshan. Foto yang kau lihat adalah foto terakhir orang tuaku saat aku berusia 15 tahun, sebelum mereka bercerai. Mereka memulai keluarga yang berbeda setelah itu, dan tidak menanyakan kabarku selain mentransfer sejumlah uang yang sama setiap bulan. Tapi kenapa aku menceritakan ini padamu? Lagi pula, keadaanmu tidak lebih baik saat masih bersama keluargamu, dan semua orang selalu membicarakannya. Mu Qiki tidak mengatakan apa-apa, dan hanya diam-diam mencuci wadahnya. Keluargamu mendirikan Zongteng, bukan? Atau apakah itu putra mahkota? Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa orang-orang Zongteng mau membantu orang yang penuh kebencian seperti saya, yang tidak mereka kenal. Mu Qiki menoleh ke arah Feng Shanshan setelah mendengar kata-kata itu. Jadi, apakah kamu akan memberitahu keluarga Seng? Feng Shanshan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Meski begitu, Mu Qiki yakin dia tidak akan melakukan itu. Feng Shanshan mungkin sombong, tapi dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih.